lalu kita lagi minum kopi di Kopi Olami, tamunya spesial sekali. Kak Gina, Gins, Ya. Mua. Begitu ya di Instagramnya? Ya, gini semua. Berbi Sunda. Berbi Sunda. Tapi udah nggak Berbi lagi kayaknya. Kak, sebentar. Itu menarik. Kenapa pilih nama itu di Instagram? Awalnya sih, jadi kalau Oke. takut kepedean juga ya. That's okay. Jadi kalau kemana-mana biasa kayak kayak Barbie Ya, gitu, atau enggak ya. make upnya juga kayak Barbie, jadi aku ambil aja Barbie. Terus karena aku dari Sunda jadi Barbie Sunda gitu. Barbie Entah itu Sunda. make upnya Sunda atau orangnya Barbie. Oke, Terserah, cuman oke. pada saat itu orang manggilnya Barbie aja, jadi nulis aja Barbie. Label itu dari kapan, Kak? Dapat label Barbie? Semenjak di Gorontalo. Semenjak di Gorontalo. Iya. Ini menarik, teman ngopi. Kak Gina ini tidak lahir besar di Gorontalo, Iya. di luar kota, tapi namanya besar sekali di Gorontalo. Insya Allah. Alhamdulillah. Lahir besar di mana, Kak Gina? Kebetulan saya orang Bandung, besar juga di Bandung, dari lahir di Bandung. Ya pindah ke sini udah berapa ya? 13 tahun. Sudah 13 tahun, sekitar 2011 kalau 2011. 2011 ya. Pindah ke sini kenapa tiba-tiba ada di sini, Kak Gina? Apa yang terjadi ketika itu? Jadi dulu itu karena suami keterima PNS di sini, jadi otomatis aku juga ikut ke sini gitu. Cuman itu alasan pindah ke Gorontalo. Itu ikut alasan, suami. ikut suami. Gitu. Ya, cuacanya, suasananya kan berbeda ya. Mm-mm. Shock dong awal-awal. Kesan pertamanya sama Gorontalo. Apalagi 2011 gitu 2011 ya, yang belum ya? ada mall, belum Oke. terlalu ramai lah ya, masih sepi gitu. Sebenarnya dibilang shock juga nggak shock sih, tapi shock cuma sama panasnya aja. Yang lain aman. Yang lain aman, malah ngerasa kayak tenang. Oh begitu. Karena biasa di Bandung itu macet, Oke. kemana-mana capek, kemana-mana lama, kemana-mana. Pokoknya harus prepare lebih awal lagi gitu kalau mau pergi ke satu tempat. Kalau di sini ya 15 menit udah nyampe gitu, 10 menit udah nyampe. Dari rumah ke mall udah sampai. 10 menit udah nyampe kan. Oke. Lebih enaknya di situ karena nggak ada macet. Satu-satunya hanya karena cuacanya ya. Makanannya. Cuacanya. Connect sama makanan, Kak Gina? Oke, makanan lama-lama bisa menyesuaikan. Lama-lama bisa. Tapi nggak terlalu gimana banget sih kalau Iya. makanan. Lebih ke cuaca aja yang panasnya, karena dari Bandung yang dingin ke panas gitu. Jadi lumayan lah. Lumayan. Gitu. Kita kenal kan Kak Gins ini sebagai seorang makeup artist. Kalau teman ngopi juga mengunjungi Instagramnya, konten kreator juga. Lagi belajar. Lagi belajar. Dulu di Bandung malah sekolahnya sekolah penyiar. Benar itu? Jadi dulu itu kalau sekolah formalnya itu kebetulan saya di Universitas Widyatama ngambil jurusan manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Nah dulu itu aku tuh selalu ikut apapun yang kira-kira lagi pengen ini ikut, lagi pengen ini ikut. Jadi dulu sempat les penyiar, broadcasting, terus pernah les desainer, fashion, pernah. Oke. Modeling pernah gitu. Jadi apapun yang aku rasa oh kayaknya lagi pengen ini nih cobain, aku belajar gitu. Mungkin semua juga berhubungan sama make up akhirnya. Oke. Tidak secara khusus waktu itu belajar untuk make up. Waktu itu malah nggak les make up. Oh tidak Malah les ada yang sama lain-lain sekali. ya. Oke. Dan tidak kepikiran di tahun sekian akan Jadi berkarir enggak. sebagai mual. Cita-citanya apa sebenarnya awalnya, Kak? Sekolah manajemen bisnis, pernah jadi penyiar. Kalau cita-cita mungkin ya dari kecil itu memang lebih suka jadi foto model. Foto modeling. model. Memang dari kecil banget kalau lihat kaca ngaca-ngaca sendiri foto. Ya kalau di foto tuh paling seneng gitu. Terus muter-muter sendiri di kaca apa. Pokoknya gitulah dari kecil. Emang sukanya di modeling. Jadi pas udah gede sempat modeling juga, sempat
beberapa syuting sitkom, iklan apa segala macem. Karena nggak selalu ada makeup artisnya kan di situ, jadi makeup sendiri gitu. Kalau mau foto makeup sendiri, jadi lama-lama ya udah kenal sama makeup gitu, udah tahu ini pakainya gimana, yang ini ya udah semua jenis alat makeup dipegang gitu istilahnya. Begitu. Benar-benar belajar ke diri sendiri. Diri sendiri, ya jadi otodidak sih awalnya. Gitu. Belum langsung belajar makeup secara Belum khusus langsung. ketika itu. Karena belum ngerasa MUA ya. Iya. Profesi MUA. Jadi buat sendiri aja ya. Kalau buat sendiri mah ya udah Langsung ya. langsung aja sesuai keinginan hati kan. Oke. Gitu. Berarti ketika di Bandung benar-benar belum kepikiran untuk berprofesi sebagai mua dan itu baru muncul. Apa benar kalau saat sudah di Gorontalo, Kak? Iya. Pas nanti di Gorontalo karena istilahnya pindah ke tempat yang baru. Yap. Suasana baru, nggak tahu mau ngapain, nggak ada temen, ya temen ada sih, paling 1-2 orang gitu Ya. kan. Awalnya cuman, aduh lagi ngapain ya di rumah, terus make upin teman yang masih kuliah kan, make upin, terus dia posting di BlackBerry waktu itu. BlackBerry. Dia posting, terus Kak Gina ada yang mau make up lagi nih. Ya dulu masih sebenarnya nggak mikirin bayaran ya, Ya. cuman pengen apa ya, ada kegiatan aja gitu. Buat senang-senang begitu, Kak ya? Terus aku tuh Ya. paling seneng kayak orang, aku tuh kayak ngeliat dia jadi cantik gitu, Gagae gitu ya. lebih cantik, kayak aduh seneng banget gitu ngelihatnya kalau orang ya ada perubahan gitu. Oke. Misalkan jadi cantik, dari yang cantik ya lebih cantik lah Ya. gitu. Jadi sukanya di situ, maksudnya kepuasan hatinya di situ. Dibayar ketika itu di temannya. Jadi awal-awal ada temen yang tunangan. Ini pas ke Bandung lagi. Jadi kan aku dulu awal-awal di sini itu sering banget pulang karena Tidak betah. Bukan tidak betah ya. Kenapa, Kak? Kayak mungkin masih kangen rumah mungkin ya. Jadi 3 bulan sekali aku pulang. Yap. Pas pulang itu kayak temen ada yang tunangan. Aku make upin, dibayarnya pakai makanan. Oke. Tapi aku seneng aja karena aku menikmati itu gitu, pekerjaan itu, maksudnya menikmati make upin orang gitu. Oke, nanti kita cerita lagi, Kak. Bagaimana keseruan perjalanan karir Kak Gina. Kak Gina minum kopi ya? Oke, mari silakan. Nikmati kopi. Saya lagi minum kopi di Olami dengan Kak Gina. Ternyata Kak Gina itu pernah mengalami teman ngopi di awal-awal karir. Sudah bisa dibilang berkarir ketika itu ya. Di awal karir lah ya. Sebagai seorang makeup artist. Pernah dibayar ya dengan makanan di acara itu begitu ya. Bahagia tetap. Happy. Kapan mulai dibayar dengan rupiah? Dibayar pas di sini Gorontalo. Pas di Gorontalo. masih ini banget lah, harganya masih di bawah banget karena memang nggak mikirin itu, nggak tahu ada untungnya, nggak tahu nggak. Yang penting happy begitu ya, yang Kak? penting happy aja. Dan belum kepikiran, wah ini saya mau besar ini, Enggak saya mau berbisnis di mikirin sampai sejauh itu sih. Kak, boleh kasih bocoran angkanya? Kak Gina berkenan, iya. Berapa pertama? Awal-awal itu 35.000. Apa ya, 35.000 udah sama bulu mata, udah sama 35.000 semuanya dari Kak Gina? 2011. 2011. Jadi karena emang happy itu, cuman nyari seneng aja. Bagaimana kemudian bisa besar Kak Gina? Jalan dengan sendiri aja mungkin ya.
nggak tahu dibilang besar juga, mungkin sampai detik ini ngerasa ya maksudnya oke. masih I ya see. nggak besar apa sih. Iya, sebesar apa ya? Ya cuman ngerasa sekarang itu mungkin ya lebih banyak teman, lebih banyak orang yang tahu aja. Kalau mungkin besar ya masih banyak yang gitu. Cuman ngerasa sekarang lebih banyak teman, terus nggak terlalu susah untuk mempromosikan gitu. Kalau Kak Gina coba evaluasi sendiri ya, kemudian melihat ternyata saya jadi bisa punya banyak relasi dan dikenal sebagai seorang makeup artist itu, ini loh yang saya lakukan. Jadi kalau saya mau tanya, apa yang Kak Gina lakukan sehingga bisa seperti ini? Konsisten aja sih. Konsisten? Konsisten, punya ciri khas. Karena kalau kita nggak konsisten, misalnya ya ngikutin perkembangan gitu, kayak udahlah males gitu ngapain, gini aja lah udah gitu. Terus ya udah males-malesan aja gitu, nggak usah belajar lagi, nggak konsisten gitu kan. Ya udah kayaknya nggak bisa ngejar zaman. Oke. Adaptif dong ya, harus ya? Iya, harus. Dan juga mungkin kalau ya attitude juga mungkin ya sekarang ya. Attitude? Iya, harus. Kayaknya itu juga salah satu yang harus dijaga sih. Kalau orangnya sombong, ketemu klien, ya kan, mana mau orang mau pakai lagi. Enggak kan? Dia pasti cerita Kak ya. Karena, males ngapain sama ini, orangnya sombong banget misalnya, gitu kan, pasti nggak akan mau lagi. Jadi emang harus sama orang itu ya, sama klien ya ramah gitu, terus bisa ngajak ngobrol, jadi orang tuh nyaman gitu. Bukan hanya hasil makeupnya aja mungkin ya. Mungkin kalau hasil makeup mah sekarang banyak banget yang bagus sih. Iya. Konsisten attitude juga. Itu penting sekali. Satu lagi saya agak lupa Kak, apa itu yang terakhir tadi Kak Gina sempat sebutkan? Apa itu? Kuncinya untuk bisa bertahan. Konsisten, attitude, ada terus satu. Belajar. Terus belajar. Terus belajar. Karena ya sekarang kalau ya itu dia kalau nggak mau belajar, misalnya nih, 2 tahun yang lalu lah, anggap pengantin itu masih suka yang bold, makeup yang bold. Tapi kan tahun sekarang tidak begitu lagi trennya ya. Sukanya natural, meskipun pengantin tapi sukanya natural. Ya. Berarti kita harus belajar lagi. Bukan berarti natural itu gampang, enggak. Ya. Lebih susah justru natural. Gitu. Jadi makanya gimana caranya tetap bertahan dengan persaingan. Aku biasanya cari master lagi ya. Maksudnya yang di Bandung atau di Jakarta, tiap aku pulang aku belajar lagi. Misalkan sekarang lagi trennya ini, aku ikut deh kelasnya dia, maksudnya private gitu, belajar lagi gini, gini caranya. Balik ke sini ya bisa menyesuaikan lagi dengan lagi, yang gitu ya. Sekarang. Karena kadang-kadang orang kan kayak gini, idealis lah. Ya. Enggak, aku make upnya mau kayak gini aja. Tapi kalau kamu idealis, mau cari klien ini ya agak susah sebenarnya. Ya, terbatas pasarnya ya Kak ya. Karena mungkin sekarang lagi musimnya gini ya udah. Kita ngikutin aja tetap, tapi punya ciri khas sendiri. Kayak adaptif dan punya ciri khas. Punya ciri khas. Kayak Alis kan bentuknya aku ya pasti bentuknya aku, nggak mungkin sama dengan orang lain. Tapi punya ciri khasnya gitu. Oke. Gitu. Berarti ada sering pergi untuk upgrade begitu ya pengetahuannya Kak? Sekali sih. Setahun sekali, dan itu mau bilang it's a must ya, wajib. Ya, wajib kalau punya duit. Wajib kalau punya duit? Iya, karena lumayan itu private, 1 kali private itu ya lumayan banget harganya. Kasih bocoran untuk mereka yang kemudian kayaknya Anda mau ikut jejaknya Kak Gin, mau dapat bocoran dari acara ini. Bocorannya adalah apa bocoran? 1 kali private, 1 hari 4 jam apa 5 jam, 10 juta. 10 juta untuk 4 untuk private-nya aja 5 jam 1 hari. Itu ngambil kelasnya yang sendiri ya, VIP. Kalau mungkin kalau workshop kayak gitu ya lebih murah, cuman
Kalau aku lebih sukanya private karena langsung dikoreksikan sama Ya. MUA-nya. Oh gini caranya, oh salah, oh gini. Gitu. Jadi lumayan lah untuk satu kali private. Gitu. Ini hobi atau pekerjaan? Kalau ada yang tanya begitu, Kak Gina jawabnya apa? Awalnya hobi dan menjadi pekerjaan sih. Awalnya hobi, kemudian menjadi Menjadi pekerjaan. pekerjaan. Kalau kita bicara soal pekerjaan, saya itu juga suka penasaran. Mungkin yang mengikuti Kak Gina di Instagram juga mungkin penasaran. Kenapa tidak kerja kantoran ya? Atau jangan-jangan pernah kerja kantoran baru banting setir? Atau sebenarnya ceritanya bagaimana? Sebenarnya karena dulu sebenarnya udah mau kerja kantoran. Oh begitu. Di Bandung, karena mau pindah ke sini, otomatis ya dilepas aja deh itu kantorannya. Tadinya mau kantoran di sini, cuman mungkin keburu rezekinya ya jadi MUA. Dan kayaknya ya lebih fleksibel dan lebih banyak. Lebih fleksibel dan lebih banyak waktunya. Banyak waktunya. Banyak apa laginya, Kak? Banyak lain-lainnya. Banyak yang lain-lain. Aduh, jadi kalau misalnya nih, beberapa hari ke depan atau katakanlah setelah ini, ada tawaran untuk kerja kantoran, ditolak? Ditolak. Pasti Kayaknya. ditolak. Kayaknya ditolak. Tergantung gajinya ya. Oh, begitu ya. Waduh, ini seru sekali. Kalau misalnya Kak, untuk teman-teman yang mau ada di jalan yang sama dengan Kak Gina dan kemudian menolak untuk upgrade, mau bilang apa ke mereka? Apalagi misalnya keluhannya Kak Gina, wih banyak sekali doi itu yang keluar. Lebih bagus, berarti saya berkurang persaingan. Oh begitu ya? Ya enggak sih, ya, setiap orang kan punya jalan masing-masing. Yeah. Kalau aku memang lebih sukanya berbagi, bertukar pikiran, share ilmu gitu. Maksudnya dari orang lain gini, oh dari aku gini. Dan aku juga kalau private itu nggak dilihat dari make up-nya aja, karena dari emo itu kayak gimana sih caranya ngobrol sama orang ini. Gitu. Karena berbagai macam gimana biar jadi sukses gitu. Bukan hanya dari hasilnya aja. Oke, Kak kita lanjut lagi ya. Oke. Tapi minum kopi dulu sebelum kopinya dingin. Silakan. Oke. Kopi dengan Kak Gina, banyak sekali Kak Gina cerita dan ini bikin saya semakin penasaran. Bagaimana kemudian bisa tetap eksis? Tadi itu ada beberapa kata kunci yang Kak Gina bilang, misalnya harus senantiasa adaptif dengan perubahan. Nah, satu yang mau saya gali lebih jauh lagi soal ada ciri khas keunikan. Nah, kalau saya tanya, saya awam ya Kak Gina soal make up dan lainnya. Kak Gina, apa kekhasannya, keunikannya? Kalau misalnya di make up sama Gina? Apa ya? Harusnya orang lain yang jawab sih, karena kalau Kak Gina dengar dari orang, kalau aku yang lebih saya suka dari mungkin Gina itu ini lebih jadi muda, lebih jadi fresh, muda, fresh. lebih fresh. Ya, lebih fresh karena aku ngambilnya warna-warna peach, warna-warna seger, bukan warna-warna yang gelap. Gitu. Berapa banyak orang hitungannya Kak? Pernah diakumulasi begitu? Enggak. Setahun saya sudah berhasil menyentuh, Wah, enggak. mempercantik Enggak pernah dihitung, enggak sekian pernah. orang. Nggak pernah dihitung. Tidak itu. Benar-benar fun ya. Iya, enjoy aja, menikmati. Kak, kalau ditanya ya, kan tadi jujur tuh, pernah dibayar pakai nasi di acara. Start bayar rupiah itu 35.000. Tahun sekarang Kak Gina, 2024. Rate-nya berapa? Off the record aja deh kalau Off itu. the record. Kalau yang mau tahu price list Gitu langsung ya. ke WhatsApp. Oh, oke, langsung ke WhatsApp.
Kan gampang ditemukan di Instagram. Ya gampang, tinggal DM aja, nggak susah mau nanya price list. Itu cara termudah untuk Ya, tahu. Saya lihat tadi ada postingan yang di pin. Itu Marsanda. Ya, Cerita Kak soal itu. Marsyanda mungkin itu faktor rezeki ya. Hmm. Karena aku juga dikontak dari penyelenggara acara yang Marsyanda mau kesini, katanya mau di make up gitu. Udah, aku make upin aja. Nggak ada yang effort gimana sih, cuman dikontak aja dari penyelenggara acara. Oke. Kalau jalan kan 2011 ada di Gorontalo. Paling jauh di Gorontalo ini udah kemana-mana Kak? Paling jauh Ya, yang di make up. ke Bualemo, ke Suwawa yang Suwawa ujung kali ya. Sudah berasa ada di ini ya. Yang masuk ke dalam Ya. ya pernah. Karena aku dulu itu nggak pernah mau terima yang jauh-jauh. Emang aku selalu nolak. Jadi kemarin-kemarin masih banyak yang tanya, Kak mau nggak? Katanya nggak mau kesini ya. Nah kalau sekarang mungkin insya Allah udah mulai mau yang jauh-jauh ya. Karena waktu itu aku belum. Jadi aku tuh gampang sakit kan. Yeah. Jadi kayak aduh kalau mau jauh nanti sampai sana takutnya sakit, nggak jadi make up, terus atau nggak make upnya gimana, jadi kayak overthinking duluan sebenarnya dulu. Ya. Tapi setelah nyobain satu kali, oh ternyata nggak terlalu sesusah itu ya, nggak terlalu secapek itu, masih bisa biasa aja gitu. Masih jadi, mau pergi-pergi ya? Masih mau, jadi sekarang udah bisa kayaknya jauh-jauh. Nih, setelah jauh sampai ke Bualemo di ujung Bone Bolango sana, kesimpulan yang Kak Gina dapat dari klien-klien Gorontalo itu bagaimana Kak? Seru atau ya saya mau tahu. Klien Gorontalo seru. Maksudnya nggak ada yang gimana sih? Nggak ada yang menyakitkan. Tidak ada yang menyakitkan ya? Enak-enak begitu ya? Ada sih, tapi maksudnya ada paling yang dukanya itu pasti ada gitu, pasti ada. Tapi lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya. Ya duka kalau sedikit berarti gampang dong di note ya Kak? Kalau sedikit. Kalau sedikit ya. yang paling boleh dibilang, nah ini saya tidak lupa tapi saya boleh belajar dari situ. Kayak gitu, apa itu? Yang duka. Yang dukanya. Pernah satu kali kejadian yang aku benar-benar nggak tahu harus gimana ya. Jadi antara ibu dan anak. Anaknya pengen makeup natural, ibunya pengen makeup yang cetar. Iya. Jadi di situ anak dan ibunya berantem. Jalan tengahnya yang diambil si makeup artis kayak gini apa waktu itu? Pulang. Enggak. Jadi apa yang dilakukan? Nambahin aja. Karena nggak mau aku lihat nggak mau yang ngalah itu ibunya. Jadi aku mengikuti ibunya aja. Si anaknya bagaimana akhirnya? Diem aja. Tapi tetap happy ya? Harus, mau gimana lagi ya? Jadi ya udah, itu mungkin salah satu dari antara yang menurut aku yang paling ini sih, berantem itu antara ibu dan anak, dan saya menjadi emosi yang membingungkan. Baku-baku bantah begitu Kak di tempatnya? Iya, di hotel. Oke. Sebelum acara. Oke. Tanya, Kak Gin, dukungan dari pasangan, dari keluarga? Oh, kalau itu keluarga dan pasangan udah pasti nomor satu sih, ngedukung banget. Dukung? Iya. Itu udah pasti ngedukung, karena apapun berhubungan dengan make up pasti disupport gitu. Bentuk dukungannya boleh cerita Kak? Kalau pasangan pasti nganterin kemana aja. Oh yang nganter Bapak begitu langsung ya? Iya. Kalau dari keluarga mungkin awal-awal dulu kan disupport paling kakak, misalnya kakak beliin alat make up, dibeliin awal-awal ngerintis. Suami juga kalau misalkan, karena dulu kan di Gorontalo ini susah dapetin brand luar. Ya. Karena lokal semua banyaknya kan di sini. Tapi kalau misalnya pas suami lagi perjalanan dinas nih, kesempatan titip brand-brand luar di mall sana, misalnya lagi ke Jakarta gitu. Itu support juga lah, kemasukan. Jadi laki-laki mau beli alat makeup
Top lah. Oh, Jadi support itu menjadi sangat penting. ya pasti. Kak Gin, terima kasih sudah minum kopi sama-sama di Kopi Olami dengan BPS. Sukses ya. Amin. Oke, Kak, kita habiskan kopi Ya. terakhir. Teman kopi, terima kasih. Sampai jumpa lagi.